Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat hari ini? Harus tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bunyi. Tema 1, subtema 1, KD 3.5, pembelajaran pertama mata pelajaran IPA. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Ada pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, suku bangsa, dan lain sebagainya. Salah satu contoh keanekaragaman budaya itu adalah alat musik tradisional, di mana setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda, baik dari segi bentuk maupun cara memainkannya. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terdapat beberapa contoh alat musik tradisional dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, yang tentunya dengan keunikan masing-masing. Kalau kalian perhatikan, dari segi bentuk, alat musik ini memiliki bentuk yang berbeda. Begitu pula dengan cara memainkannya juga berbeda-beda. Yang pertama coba kalian lihat, di situ ada kecapi yang berasal dari Jawa Barat. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik, ya. Karena kalau kalian perhatikan, di bagian atas kecapi ada semacam senar, seperti pada gitar. Jadi cara memainkannya dengan dipetik. Kemudian ada tifa yang dimainkan dengan cara dipukul, yang berasal dari daerah Papua. Kemudian gambar yang ketiga ada angklung dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Kemudian yang di bawah itu ada kendang. Kendang juga berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Yang terakhir ada saluang yang mirip dengan seruling. Karena mirip seruling, cara memainkannya pun dengan cara ditiup. Kalau saluang berasal dari daerah Sumatera Barat. Semua alat musik ini ketika dimainkan akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda sesuai dengan cara memainkannya. Nah, apa itu bunyi? Ada yang tahu? Iya, bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Jadi, nama lainnya bunyi itu gelombang bunyi karena rambatannya berupa gelombang. Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Getaran ini akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Misalnya, coba kalian tempelkan ujung jari kalian pada tenggorokan kalian. Kemudian kalian bersuara, "Ah!" Maka tenggorokan kalian akan terasa seperti ada getaran yang berasal dari pita suara kalian. Nah, ini merupakan salah satu contoh sumber bunyi. Maka dapat dikatakan bahwa benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi semua benda yang bisa menghasilkan bunyi maka disebut sumber bunyi. Tadi contohnya pita suara manusia.
Nah, contoh lainnya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Di situ terdapat contoh-contoh sumber bunyi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada gitar atau alat musik yang dimainkan. Misal kalau gitar berarti dengan cara dipetik. Terus tadi ada saluang yang ditiup, tifa yang dipukul, kecapi yang dipetik, angklung yang digetarkan, itu contoh sumber bunyi. Selain itu, kalau kalian lihat di situ ada klakson mobil, motor atau kendaraan yang dibunyikan. Ketika klakson dibunyikan, maka akan menghasilkan bunyi. Terus yang ketiga, mangkok yang dipukul. Misalnya seperti ketika ada penjual bakso memukul mangkoknya, maka akan menimbulkan bunyi yang dapat kita dengar. Kemudian ada juga garpu tala. Nah, garpu tala ini akan menghasilkan bunyi apabila digetarkan. Bentuknya seperti pada gambar, itu namanya garpu tala. Nah, sekarang untuk tugas pertama kalian perhatikan nama-nama alat musik yang ada pada tabel di bawah ini. Di situ ada tabel dengan nama-nama alat musik yang ada di dalamnya. Kalian cari asal daerahnya dan cara memainkannya. Asal daerahnya dari mana? Kemudian cara memainkannya bagaimana? Apakah dipukul, dipetik, digetarkan, ditiup, atau yang lainnya. Kemudian kalian tulis jawabannya ke dalam tabel seperti pada layar. Di situ sudah ada contohnya. Misal alat musiknya angklung, berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digetarkan. Nah, kalian isi titik-titik yang ada pada tabel. Kemudian seperti biasa, jawaban difoto dan dikirimkan kepada saya. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, selain alat-alat musik tradisional tadi, seringkali kita bisa mendengar bunyi dari jarak yang jauh. Misalnya, ketika ada suara azan dari musola atau masjid yang letaknya jauh dari rumah kita, tapi kita tetap bisa mendengarnya. Nah, menurut kalian, kenapa? Bagaimana kita dapat mendengar bunyi tersebut, padahal jaraknya jauh dari lokasi kita berada? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, ternyata bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat melalui medium perantara. Medium perantara bunyi dapat berupa benda padat, cair, maupun gas. Jadi, meskipun jarak kita dengan sumber bunyi itu jauh, tapi kita tetap dapat mendengarnya karena ada media perantara tersebut. Nah, di kelas 3, kalian sudah mengenal apa itu benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Coba diingat kembali, contoh benda padat apa saja? Benda padat misalnya tanah, besi, dinding atau tembok, dan lain sebagainya. Kalau benda cair, contohnya air, sirup, susu, dan lain-lain. Sedangkan benda gas contohnya udara yang kita hirup. Jadi selama ada media-media ini, baik padat, cair, ataupun gas, maka bunyi akan tetap dapat kita dengar meskipun jaraknya jauh. Paham ya? Jadi selama ada media perantara, maka kita dapat mendengar bunyi. Tetapi ternyata ada satu tempat yang tidak dapat mendengar bunyi. Nah, di manakah tempat itu?
Tempat yang tidak bisa mendengar bunyi adalah di luar angkasa. Ternyata bunyi tidak dapat terdengar di luar angkasa. Nah, seperti yang ada pada gambar, seorang astronot yang sedang berada di luar angkasa, dia tidak bisa mendengar bunyi secara langsung. Jadi, misal ada 2 astronot yang ada di luar angkasa, mereka tidak bisa bercakap-cakap secara langsung karena bunyi tidak bisa terdengar. Mereka berkomunikasi menggunakan alat khusus yang ditempelkan di telinganya. Nah, kira-kira kenapa bunyi tidak bisa merambat di luar angkasa? Kenapa bunyi tidak dapat didengar di luar angkasa? Bunyi tidak dapat didengar di luar angkasa karena tidak adanya udara sebagai media perambatannya, atau disebut sebagai ruang hampa udara. Jadi di luar angkasa tidak ada udara yang digunakan sebagai media perambatan bunyi, atau sering disebut sebagai ruang hampa udara. Ya, makanya kita tidak bisa mendengar suara ketika ada di luar angkasa. Karena tadi apa? Syarat bunyi adalah ada media perantara agar bisa terdengar. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang apa saja yang perlu kalian ketahui tentang bunyi? Nah, di sini hal-hal yang berhubungan tentang bunyi. Yang pertama, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Itu disebut frekuensi. Satuan frekuensi adalah Hertz atau dilambangkan dengan huruf H besar dan Z kecil, Hz. Frekuensi itu misalnya seekor burung kolibri mengepakkan sayap dengan frekuensi 20 Hz. Artinya sayap burung kolibri melakukan 20 kali getaran per detik. Jadi frekuensi itu jumlah getaran setiap detik. Makin tinggi bunyi, maka makin banyak getaran yang dilakukan sebuah benda. Kemudian di sini bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Misal, lah itu tidak teratur. Sedangkan bunyi dengan frekuensi yang teratur disebut nada. Misalnya ketika kita bernyanyi, ada nada do, re, mi. Nah, itu disebut nada, frekuensinya teratur. Kemudian, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 macam. Seperti pada layar ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya pada jangkrik, angsa, dan anjing. Jadi kalau infrasonik kurang dari 20 Hz. Yang kedua ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Contohnya pada manusia, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Contohnya paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Jadi kita tidak bisa mendengar bunyi ultrasonik yang dikeluarkan oleh kelelawar. Karena manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar lebih dari 20.000 Hz. Makanya kita tidak bisa mendengarnya. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan
Semoga kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.